Halo penonton Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Karen Poru di Suara Karen. Sekarang saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa, mentor saya, guru saya, dan beliau adalah seorang penulis, seorang jurnalis, dan seorang aktivis yang sangat saya kagumi, Opa Rudi Fovit. Opa, bagaimana kabar? Bok. Baik. Baik. Sebelum ketemu mulai, kita makan embal dulu. Ini makanan khas orang K. Embal cinta. Embal cinta. Oh ini kalau ini cinta. Tabe. Kalau orang K bilang begitu. Kita makan embal dulu sebelum kita mulai. Yang lebih tinggi sedikit dari tabe itu utbe. Biasanya untuk raja, untuk Tuhan. Utbe. Tube. Utbe. Utbe. Enak. Ini embal beracun. Embal beracun. Sianida. Tapi sianidanya sudah Potasium dibuang. sianida, iya. Jadi kalau bahan mentahnya kelihatan seperti singkong biasa, tapi begitu dipotong, digoreng pakai minyak, makan mabuk. Tapi tidak mati. Direbus bisa mati. Direbus makan mati karena jenisnya jenis yang beracun, dia bukan singkong biasa. Iya. Ini papa saya, Opa Rudi, di tepung papa nih, saya punya papa, harus makan embal karena papa saya lahir di Tual. Karena dulu Opa itu dulu bupati pertama Maluku Tenggara ya, base-nya di Tual, Opa. Jadi papa saya itu merasa kuat kalau misalnya makan embal. Jadi pasti dalam 1 minggu itu on tua tuh craving gitu, kayak harus makan embal gitu ya. Jadi ini makanan juga saya makan dari kecil ini sehari-hari juga Opa, embal nih. Jadi kita di Tenggara ini banyak kebudayaannya juga di Maluku ya, khususnya di Maluku. Orang makan embal, sekali. mereka bisa tahan makan pagi, maka mereka bertahan sampai sore biar makan siang dan tempat karena ada di laut atau ada di hutan. Tapi kalau makan nasi, mereka cepat-cepat bilang lapar. Lapar. Kalau begitu perempuan-perempuan, teman-teman, wanita-wanita di luar sana kalau mau diet makan embal. Betul. Ya kan? Iya. Protein Karena tinggi, dia tidak mengandung lemak. tidak mengandung lemak. Jadi makan seperti saya mulai makan embal. Mulai besok jadi agak bisa kurus 55 kilo begitu dalam 2 Keren, makin minggu. keren. Keren. Jadi sekarang penonton Cokro TV, kita mau bicara soal Maluku nih. Soal Maluku, tapi kita nggak usah ngomong yang terlalu berat-berat. Kita mau bicara tentang kebanggaan orang Maluku. Dari segi kultur, dari segi anak-anak Maluku yang mempunyai prestasi, dan bagaimana keadaan Maluku pada saat ini yang bisa kita banggakan, Opa. Begitu. Jadi, baik. Bagaimana, Opa? Maluku itu sejak lahirnya sudah membanggakan. Sejak lahir sudah membanggakan. Ya. Saya juga bangga. Bayangkan, Morotai itu berhadapan langsung dengan Pasifik. Ya. Dan Wetar berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Ya. Dari utara sampai selatan. Ya. Luar biasa. Dia pernak-pernik yang seperti pulau-pulau yang berlayar di Laut Biru. Kita punya 380 pulau. Bukan 300. Berapa, Opa? 1000 lebih. Wah. Ya. Arus saja ada 600-an. Arus saja ada 600, berarti saya punya data salah, mohon maaf. Ya, data Maluku itu memang bervariasi sekali karena ya? kita memang tidak punya data lengkap. Setumpuk batu sebesar Tugu, ya. Itu pulau atau bukan di Laut Biru sana itu? Itu pulau bukan? Tergantung definisinya. Sebagian ahli menghitung itu sebagai pulau, sebagian bilang itu hanya batu yang menonjol. Jadi apalagi banyak pulau belum diberi nama, sehingga jadi data pasti memang belum. Baik. Tapi bahwa yang jelas 1000 pulau lebih. Wow. Tapi kalau Pulau Seribu itu betul kasihnya ada 1000 ya? Ya itu sastra. Oh itu sastra ya? Pulau Seribu di Jakarta ini? Tidak 1000 tapi diklaim 1000 saja. Diklaim 1000 diterima. saja. Biar rame-rame ya. Nah, kaki 1000 kakinya juga tidak 1000. Kaki 1000 juga kakinya tidak 1000. Coba hitung satu-satu nanti kalau dapat. Cara penamaan ya. Ya itu cuman cara penamaan saja. Maluku 1000 pulau. Wow. Provinsi 1000 pulau. Misalnya kalau kelebihan atau kekurangan tetap di angka 1000 tuh angka psikologi yang keren. Iya, angka psikologi yang keren sekali Maluku. Jadi secara kultur juga, teman-teman, kita tuh Maluku ini kita punya peradaban ini sangat tua sekali. Kalau
penonton harus tahu kita ini disebut sebagai Alifuru. Alifuru itu manusia pertama. Alifuru adalah manusia penghuni pulau-pulau di Maluku. Pulau-pulau. Mereka tidak datang dari tempat lain. Ya. Mereka adalah penghuni asli. Ya. Tapi mereka tidak pernah menyebut diri sebagai Alifuru. Nah, Alfuros itu adalah sebutan orang Eropa kepada penduduk asli itu yang belum Islam, belum Kristen. Ya. Gitu. Belum ada agama. Pada saat Ya, siapa tahu mereka sudah punya agama asli. Yes. Ya, karena mereka punya sistem kepercayaan sendiri. Mereka percaya ada sesuatu yang di atas leluhur, di atas nenek moyang. Ya. Gitu. Jadi kalau sekarang orang bilang, mereka ini masih berdoa di atas dinamisme. Berdoa di atas apa? Berdoa di atas batu-batu. Batu besar, pohon besar. Bukankah kita juga berdoa di gereja besar dan masjid besar? Masjid besar dan gereja besar yang ya bangunan juga. Ya karena mereka di sana belum punya semen, jadi pakai saja batu besar gitu. Iya toh. Berdoa secara tetap di satu tempat. Iya. Pohon besar karena mereka jalan di mana-mana, kembali berdoa di mana? Di pohon besar sana, dari berbagai arah bisa lihat. Ya. Nah, orang-orang Alifuru berdoa di tempat yang tetap. Seperti altar di gereja, tetap tidak pindah-pindah. Meskipun mereka adalah nomaden. Ya. Tapi untuk berdoa kembali ke titik itu. Keren sekali. Jadi dengan berbagai macam kita punya budaya, kita punya agama leluhur. Kita bisa bilang itu agama nenek moyang kita ya. Boleh. Ya, agama dari nenek moyang kita yang akhirnya jadi sekarang yang Kristen, yang Muslim, yang Katolik. Ya, agama leluhur yang mengalami peminggiran, penggusuran, bahkan mungkin penindasan. Penghilangan. Gitu. Karena tiba-tiba ada definisi agama dan mereka tidak memenuhi syarat definisi yang baru dibikin kemarin sore. Gitu. Ya, betul. Karena mereka percaya ada sesuatu, langit bumi ini bukan ciptaan leluhur, ciptaan sesuatu di atas sana. Gitu. Iya. Ya, itulah cerita awal tentang Maluku. Dan Maluku pada mulanya adalah orang Alifuru tadi, tapi kemudian mengalami banyak sekali perjumpaan. Saya punya data arkeologi. Tadinya saya klaim berdasarkan penelitian terkini adalah 3.000 tahun sebelum Yesus lahir, orang Cina sudah datang di Pulau Banda. Banda. Yes. Wow. Sebelum Yesus lahir. Pulau Banda itu yang dulu Sultan Syahrir asingkan di sana, Cokro Aminoto, ya, dan Bung Hatta. Lalu data lain menyebutkan bukan 3.000, 8.000 sebelum Yesus lahir. Lagi. 3.000, 8.000? Iya. Mereka 8.000 tahun sebelum Masehi. Tapi hari ini berdasarkan data penelitian lagi, saya kutip 26.000 tahun sebelum Yesus lahir. Itu orang Maluku sudah mengalami perjumpaan dengan bangsa Cina, dibuktikan dengan keramik-keramik DNA hewan-hewan bersama-sama dengan keramik itu. Dan jadi dinasti apa itu ya Opa ya? Lebih tua dari dinasti Ming. Lebih tua lagi dari dinasti Ming lagi? Dinasti Ming banyak ada di Maluku. Wow. Jadi itu penanda bahwa orang Maluku sudah mengalami perjumpaan dengan bangsa asing. Bahwa di kemudian hari Cina dan Arab sebagai para pedagang, orang-orang yang berjalan, singgah dan segala macam. Orang Cina, Arab kemudian menetap menjadi bagian dari penduduk asli. Sehingga jangan kaget Al-Katiri, Atamimi, Al-Hadar, mereka itu adalah orang Maluku. Padahal itu marga-marga yang kita mereka sudah hidup 1.000 tahun di sana misalnya. Ya. Lalu Cina dan Arab itu tidak membangun imperium. Mereka datang dan menjadi bagian dari masyarakat di situ. Jangan kaget di Aru duduk sidang adat, Patasiwa, Ursia dan Urlima, ada perempuan mirip-mirip orang Tionghoa. Iya, leluhurnya dari Tionghoa. Dia sudah kawin-mawin dan menjadi bagian dari penduduk asli. Sama dengan saya di Kisar, Opa. Oke. Saya orang Kisar kan, Maluku Barat Daya sekarang. Dulu kan bagian dari Maluku Tenggara, 8 kecamatan, sekarang pecah toh. Ya. Jadi Maluku bukan pecah, Mekar. Mekar menjadi Maluku Barat Daya. Di Kisar itu ada sinagoge. Sinagoge ya ada. Konon katanya ada bangsa Yahudi yang datang ke sana dan muka-muka memang dari wajah-wajah kita orang Kisar ini memang
Tidak Ya seperti mereka punya aksesori ya iya, dari aksesori Yahudi ya. ada. Banyak yang matanya ada satu kampung di Kisar itu kota lama itu apa? Ya, Opa pasti sudah sampai kan? sudah Sudah sampai dekat sungai kecil. dekat sungai kecil tuh. Hmm. Mereka rambut pirang, mata Mata hijau, biru. mata biru. Kalau mau cari perempuan cantik, yang cantik-cantik datang ke kampung saya penonton Cokro TV. Salah satunya saya. Salah satunya saya. Ah, tapi itu memang benar Iya. bahwa selain Cina dan Arab, Mhm. ada sedikit Cina ya di Filipina atau India, tapi kemudian datanglah bangsa-bangsa Eropa. Portugis, Jadi terjadi Spanyol. perkawinan Eropa, Belanda di Maluku. Hasilnya adalah Maluku hari ini Maluku yang secara genetik sangat beragam sekali karena Eropa, Arab, Cina, dan seluruh Nusantara ada di Maluku. Iya. Jadi bukan saja percampuran genetika, tetapi percampuran kebudayaan juga. Ya. Nah, jadi apa-apa yang ada di Melayu, di Sumatera, yang di India, ada juga di Maluku. Iya. Sembahyang itu bahasa dari mana? Ada banyak orang Arab tidak bilang itu bukan dari Arab. Sembah Sang Hyang Widi misalnya gitu. Ya. Nah di Seram kita menemukan Sombah Hiyo, Sombah Hiyo, Sombah Hiyo. Nah di K Sobhian. Ya sama. Itu kenapa? Karena perjumpaan di masa lalu sehingga mereka ada orang datang pergi berjumpa, mereka membawa bertukar bahasa juga. Baik. Nah, kita kan saling kutip sana sini. Memang ada istilah-istilah asli di seluruh dunia. Masing-masing punya istilah dasar yang sudah ada, tetapi kemudian saling bertukar kata-kata juga. Ya di Belanda anak-anak muda juga kalau mau makan begini dengan bahasa Belanda, sambal-sambal gitu. Bisa bahasa Indonesia? No. Kenapa bilang sambal? Ya ini sambal gitu. Iya. Betul, sambal ya. Jadi sambal gitu. Iya, wow. Terus kalau kita juga bilang terima kasih, Danke. Danke Sekali banyak serapan bahasa. Ribuan kata malah. Ribuan kata. Jadi percampuran genetik, percampuran budaya. Iya. Dan budaya ini luas sekali, bisa diverifikasi di tarian, nyanyian, busana, kain tenun, dan segala macam. Ya orang Ambon punya baju cele. Itu peninggalan siapa? Portugis. Baju yang sama kita temukan di Larantuka. Flores. Ya. Larantuka ya. Ya, itu baju cele. Kita ambil busana. Baik toh, bagus toh. Ya. Sesuatu yang asing dari negara asing, dan kalau itu baik boleh kita pertahankan. Ya. Jadi Maluku di Indonesia, Maluku dan Jakarta adalah dua daerah yang punya keberagaman yang rumit sekali. Sangat mestizo. Mestizo. Percampuran kebudayaan dari mana-mana. Mestizo. Percampuran genetika. Gitu. Jadi kalau lihat orang Ambon saja, jangan ke pulau-pulau lain dulu. Ya. Di Ambon ada De Freitas. Ada Da Silva. Ada De Silo. Ada Gomis. Da Costa. Van Kegen. Da Costa. Ya. Banyak daftarnya panjang sekali. Ya. Gitu. Apakah cuma di situ? Pergi di Maluku Utara. Van Yost. Tak. Kapten Tak yang dibunuh di sini. Ya. Ya kan? Untuk Suropati ya. Ya. Nah, di sana ada keturunan Tak di sana. Gitu. Oh, wow. Nah, ada Tanimena. Tanimena dari mana? Dari mana? Tan. Jadi percampuran dari Rentanubun. Rentanubun, sangat Maluku kan? Itu juga Tan. Oke. Banyak sekali dari kalau kita verifikasi dari nama saja. Ya. Lihat wajah. Di sana kita kenal orang dari lihat wajahnya atau tahu namanya, kita tahu kampungnya apa gitu. Iya, betul. Jadi kalau berbuat sesuatu yang tidak baik, itu langsung satu marga, satu kampung. Jadi Maluku itu unik, enak. Sangat. Saya kebetulan sekali dari Maluku Selatan. Ya. Kemudian ke Maluku Utara, lalu Maluku Tengah. 3 entitas yang berbeda ini. Segitiga. Ya. Saya ada di semua itu.
Ya. Jadi agama, budaya, bahasa, makanan, busana, perilaku apa saja di semua pulau-pulau itu saya nikmati semuanya dengan rasa kaya. Gitu. Jadi kalau sekarang penonton Cokro TV, kita Maluku ini dilihat kayak orang kasihan-kasihan begitu. Nomor 4, termiskin, ya kan? Saya punya tempat di Maluku Barat Daya itu kabupaten termiskin, udah di Maluku yang nomor 4 termiskin, ini lebih miskin lagi dan happens to be Blok Masela ada di Maluku Barat Daya. Ya. Ya. Jadi Opa. orang Maluku miskin? Tidak pernah. Tidak ada orang Maluku miskin. Orang Maluku itu pada dasarnya sederhana. Ya. Rumah pejabat itu adalah semacam kotak saja, ada kamar-kamar. Tidak perlu ukiran-ukiran aksesori yang melambangkan simbol-simbol kekayaan, kejayaan. Perisa, rumah seluruh pejabat masa lalu adalah rumah-rumah kayak kotak-kotak biasa saja ditaruh segitiga di atas rumah gitu. Ini kalau dibilang rumah raja kan saya foto di saya punya mata rumah, Opa. Rumah saya di Kisar, rumah keluarga di Kisar, nama rumah Tumrulu. Ketong kan pakai nama rumah kan? Rumah Tumrulu, rumahnya kecil saja. Oh ini rumahnya iya, gitu iya. kan. Kalau rumah itu memang ada simbol-simbol raja, tapi maksud saya tidak ada simbolnya, Opa. Memang rumahnya biasa saja, tapi rumah raja, rumah ini ya memang kotak itu aja, cuman memang ada pelatarannya. Maksud kita pejabat itu adalah pejabat setelah Indonesia merdeka, pejabat-pejabat awal-awal itu orang-orang sederhana. Orang Maluku tidak pernah bercita-cita menjadi konglomerat besar, menjadi kaya raya, tidak. Sederhana saja. Bahwa sekolah tinggi tetap penting, menjadi orang baik itu penting. Tetapi tidak ada orientasi orang Maluku yang menimbun harta kekayaan. Orang Maluku yang kaya siapa? Bahwa nanti kemudian ada yang kaya raya, itu dengan dia punya jalan sendiri. Tetapi itu bukan menjadi orientasi budaya orang Maluku. Ya. Ya jual cengkeh banyak-banyak, pala banyak-banyak, uang banyak-banyak. Tapi untuk siapa? Oh, untuk ketong semua. Gitu. Oh, untuk semua kemaslahatan yang lain juga. Itu karena orang bangun gereja di sana ketemu pergi sumbang toh, orang bangun masjid. Orang mati di sana ketemu pergi sumbang lagi. Jadi harta itu tidak kita simpan untuk milik pribadi. Ya. Selalu sangat sosial orang Maluku. Masohi, Maren, Yelim, ada bawa Badati. Itu semua itu adalah memberi bagian kita kepada mereka gitu. Jadi, banyak sekali bagaimana orang Maluku itu saling berbagi. Contoh saja, saya punya pohon cengkeh, saya punya pohon pala, 1000 pohon. Terus buah-buah, biji-bijinya jatuh di tanah. Tiba-tiba orang yang tidak dikenal sekali datang dan memungut biji-biji itu. Dan dia bisa dapat banyak. Gitu. Yeah. Saya sebagai pemilik datang, saya lihat, saya tidak ada hak sedikit untuk menegur itu. Karena yang jatuh itu adalah milik janda dan anak yatim piatu. Ya, saya tidak boleh ambil. Karena mereka tidak punya pohon. Mereka orang susah, mereka berhak atas apa yang ada. Punya hak makan. Ya. Kalau kita bilang di semua dusun cengkeh pala di Maluku itu siapa saja boleh datang ambil. Yang penting jangan ambil yang di atas, tapi ambil yang di bawah itu tidak ada yang larang. Memang kita punya moral ground yang luar biasa sebagai orang Maluku. Tetapi ini dia. Hari ini banyak orang Maluku ada di penjara juga karena korupsi. Saya kira ini penyimpangan dari sikap karakter dasar orang Maluku. Ingin buru-buru cepat kaya. Gitu. Yeah. Satu periode ini saya jadi kaya cepat sudah. 5 tahun. Orang lain berjuang berpuluh tahun baru punya harta yang secara kebendaan. Sepanjang hidupnya dia berjuang. Nah ini orang pingin 5 tahun langsung mengalami lompat tinggi. Mau bersaing dengan siapa? Cita-cita menjadi pejabat, menjadi kepala daerah, menjadi eksekutif, menjadi legislatif. Untuk menimbun harta itu sudah terlalu banyak ceritanya, Opa. Dan sudah banyak itu bisa kita lihat dari orang tua-tua kita di Maluku. Nyong sekolah baik-baik supaya jadi orang. Menjadi manusia. Menjadi manusia itu adalah tentang manusia yang beradab. Gitu, punya perilaku baik, berbudi kira-kira. Ya. Itu selalu ada di seluruh tempat. Tetapi hari ini, karena sukses, dia punya rumah besar. Istilah dia sudah jadi manusia itu sayang lagi. Sukses ya? Sudah kurang. Sukses, dia punya rumah, dia mobil saja 2. Nah, ini sudah matre gitu. Ya. Ya kan? Sudah mengukurnya dari harta. Iya. Dengan materi yang ada yang kita punya.
Itu tidak menilai lagi dari kita punya moral ground, kita punya perilaku, dan kita punya Begitu. Jadi Maluku itu indah, keren. Sampai hari ini masih keren. Cuma ada oknum-oknum lah yang bisul-bisul di mencoreng. sana di mana. Sebetulnya ini dia yang bahaya ya. Oknum-oknum selalu di mana-mana lah ya. Oknum-oknum yang membuat Maluku ini jadi tercoreng gitu namanya loh. Padahal kita juga bukan, orang selalu kan mau melihat segala sesuatunya yang jeleknya dulu. Yang bagusnya kan dilihatnya. Ya misalnya Maluku tuh seperti keren yang keren ini, tapi tiba-tiba ada bisul satu di ujung hidungmu, bagaimana? Iya ini nih, jerawat, aduh. Nah, jerawat masih kita pertanggungjawabkan, Iya, itu jerawat terus natural. iya, Tetapi kalau betul. bisul yang pecah, Iya. kecantikanmu hilang, kasihan. Nah itu korupsi misalnya. Iya, korupsi. Nah, berarti orang Maluku ada mengalami perubahan? Tidak. Itu hanya perbuatan oknum-oknum tertentu saja. Tapi tidak mengalami, sebagai orang Maluku tidak Orang mengalami Maluku perubahan. hari ini masih tetap baku sayang, baku bantu. Iya. Nah, tapi Dan bahwa dia sementara juga berada di persimpangan karena itu tadi godaan, ini dunia yang serba terbuka, media sosial ada, tinggal kita memilih, kita mau tenggelam, hanyut, atau bertahan. Nah, saya kira Maluku mengalami fase bertahan seperti batu karang sangat lama. Kenapa tiba-tiba hari ini runtuh? Tidak bisa. Dan itu ada pada anak-anak muda. Boleh nggak Pak? Ini kan saya juga sebagai orang Maluku juga sedih dengan stereotype. Stereotype. Apa itu? Orang Maluku ya, orang Ambon ya. Ngomongin kan orang Ambon kan, bukan orang Maluku kan. Orang Ambon ya. Iya. Orang Ambon tuh kalau ada yang mulut-mulut ini kan, mulut-mulut los ya. Mulut-mulut los gitu. Kalau tidak jadi penyanyi, petinju, debt collector. Iya, betul. Itu sangat menyedihkan loh. Oh, itu membanggakan juga. Bagaimana membanggakan? Orang Maluku itu apa, penyanyi? Penyanyi, petinju, itu dua yang bagus ya. Oke. Debt collector. Nah, itu debt collector, tapi sebenarnya tugas debt collector itu adalah mewakili satu ketidakberdayaan. Ya. Orang Maluku itulah yang berdaya. Sehingga dia diandalkan menjadi debt collector. Ya. Nanti kita bicara di sisi lain adalah itu ada hal negatif di situ. Ya. Tetapi ketika semua mentok, percayakan kepada orang Maluku. Nah, ya. Dan itu sudah dikelola oleh orang Belanda. Oke. KNIL itu, tentara Belanda itu ada dari Sabang sampai Merauke ada. Gitu. Tetapi kenapa Maluku tiba-tiba menjadi salah sendiri? Maluku itu tidak nasionalis. Mereka pendukung Belanda. Halo, orang Jawa lebih banyak yang KNIL. Orang Maluku terakhir yang pergi ke Belanda itu 12.500. Itu sudah termasuk anak-anak dan istri. Ya. Gitu. Tapi Ambon atau Maluku yang sedikit itulah yang selalu diandalkan oleh Belanda untuk tampil ke depan. Ya mungkin karena muka hitam, suara besar, keberanian, keberanian, sehingga mereka lah adalah orang-orang marsose. Orang-orang yang tidak mirip Jepang gitu, tidak banyak bicara. Sekali tidak ada negosiasi, orang sudah tunduk-tunduk begini dia marsose. Nah, itu banyak di Aceh gitu. Oke. Pasukan berani mati, pasukan sadis gitu. Itu orang-orang Maluku. Bahwa itu kesannya sangat mendalam sehingga ya, ada NTT, orang Timur juga ada sedikit, ada orang Manado juga ada. Mereka satu komunitas Timur saja, orang Indonesia Timur. Tapi lagi-lagi semua nanti akhirnya dikembalikan ke orang Londo Ireng itu, Ambon itu. Toh? Londo Ireng. Ini Londo Ireng juga. Londo Ireng. Nah, tapi itu yang kemudian berkesan sehingga apalagi di tengah-tengah pertarungan nasionalisme tahun 65, para orang-orang di Jakarta ini sudah curiga orang Maluku adalah pro Belanda gitu. Nah, itu selalu. Banyak yang tidak tahu bahwa orang-orang Maluku itu ada di belakang Sumpah Pemuda, orang Maluku ada di belakang proklamasi. Bandung Lautan Api? Bandung Lautan Api, Mari Bung. Mari Bung rebut kembali, berarti kan? Arek-arek Surabaya, sopo iku nyong-nyong Ambon juga. Nah, ya semua, bukan Ambon saja, Aceh juga ada di situ sebagai arek Surabaya. Ya. Gitu. Itu bukan mas-mas Jawa saja, semua ada di situ sebagai. Nah, cuma bahwa pada ketika Bung Karno turun untuk pemakaman massal seluruh korban 10 November, nah turun dari pesawat ada lingkaran yang bergerak ke ruang di sana, itu lingkaran itu orang Ambon semua.
Ya. Tapi setidaknya bahwa tadi soal debt collector ya, itu nyali. Tinju juga karena nyali gitu. Penyanyi ya beraninya masuk kemerduan suara gitu. Ya, harus berani juga kalau Tapi gemeter di bahwa panggung. kemudian keberanian itu adalah dimanipulasi menjadi debt collector. Dimanipulasi. Nah, tinju itu adalah memberi nyali pada tempatnya yang sebenarnya. Toh, bahwa debt collector ini adalah ketidakmampuan negara sebenarnya. Toh, soal utang piutang, bagaimana mekanisme menyelesaikan, mana hukum, mana Perdata. polisi. Nah, kenapa mesti diserahkan ke debt collector? Harus ada mekanisme bayar-membayar utang piutang itu jelas hukumnya seperti apa. Tidak harus melibatkan orang juru tagih. Toh kalau ada juru tagih, etika juru tagih itu apa? Iya toh? Sopan. Ya, bukan datang pegang orang pongkrak, Ya. bentak-bentak, bawa senjata, bukan. Ya, banyak anak-anak Ambon hari ini debt collector dan mereka sangat sopan. Iya. Nah. Selalu begitu juga banyak mereka yang sopan-sopan, saya juga dengar dan sekarang sudah berubah. Bukan seperti dulu-dulu lagi. Tapi itu Dulu memang menyeramkan. tadi ya, Ambon yang berani, Ambon yang badan fisiknya kuat, itu kan dimanipulasi dan bukan saja orang Maluku. Siapa saja bisa mengalami kemungkinan dimanipulasi. Ya. Nah. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa orang-orang Maluku ini, kita dari timur ini, terus kayak sekarang nih Opa, saya mau maju nih untuk ke calon legislatif nih, untuk RI dari Maluku. Siap. Saya lahir besar di Jawa Opa. Oke. Saya lahir bukan besar kesalahan gitu. Bukan kesalahan saya kan, tapi darah saya darah Maluku. Saya punya mama orang Nusa Laut dari Silalain itu, saya punya papa orang Kisar dari Maluku Barat Daya. Tapi darah ini kan tidak bisa bohong. Nah, itu tadi saya bilang mesti kalau mau gampang kan, kalau mau gampang saya kenapa nggak calon legislatif di Bandung aja tempat saya lahir ya? Kenapa saya harus susah-susah ke Maluku ya Opa? Jadi saya pikir karena saya mengalami gitu ya dengan masyarakat di sana, ini kita bicara tentang kesedihan saya dan apa yang saya alami di Maluku Barat Daya, di kampung ya, di mana saya keliling Maluku gitu. Tidak, di kampung saya di Moa Opa, di Maluku Barat Daya itu tidak ada pemerataan harga itu. Oke. Tidak ada bensin bersubsidi. Betul. Pernah saya di sana itu 1 bulan tidak ada bensin sama sekali. Jadi kita kemana-mana harus jalan kaki. Ya. 2015 itu masih listrik itu menyala cuma beberapa jam saja satu hari. Jadi mau charge handphone mau apapun juga nggak ada sinyal juga gitu. Dan harga BBM solar untuk nelayan melaut itu hari ini mencapai 30.000. Saya bilang wah ini luar biasa. Bagaimana 30.000 nelayan mau melaut kan harus pakai solar. Mereka belum lagi ongkos jirigen. Saya lihat kan sendiri. Jirigen itu di 20.000. Jadi bawa jirigen saja itu sudah di-charge Rp20.000. Ya. Lalu isi minyak, isi solar itu Rp30.000 per liter. Itu 1 gen itu 20.000, lalu ada lagi harus booking dulu 30.000 plus lagi. Opa, 1,5 juta hanya 1 tangki, sedangkan kapal ikan itu kan harus 2 tangki nih untuk keselamatan nelayan juga kan 2 tangki ini. 1 tangki itu 1,5 juta. Lalu ikan harga berapa? 10.000 1 kilo. Di sini kita makan ikan berapa ya? Penonton Cokro TV kita makan ikan itu 1 kilo berapa? Di sana nelayan dibayar ikannya cuma 10.000. Lalu juga tidak adanya infrastruktur cold storage-nya tidak ada. Jadi ya kalau ikan membusuk ya udah kubur. Jadi banyak hantu ikan Opa. Betul. Di pesisir pantai itu paling banyak hantu-hantu ikan itu yang dikubur itu yang mati sia-sia ikannya, kasihan. Jadi ternyata pemerataan harga seluruh Indonesia ini BBM itu tidak benar-benar terjadi di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita bilang kecamatan pulau-pulau terselatan nih, Maluku Barat Daya ini tidak ada pemerataan harga BBM. Lalu kalau misalnya kita minum Starling nih, kopi ini, itu harganya bisa 10-15 ribu. Betul. Luar biasa mahal dan sebetulnya kita juga hidup dimanjakan alam ya. Nah, untuk soal kenapa harga itu kan ada mafia-mafia minyak gitu. Saya tahu dari hasil liputan seorang wartawan. Ini kan minyak subsidi. Ya. Nah, untuk rakyat. Minyak itulah yang dijual ke perusahaan tambang di Pulau Muka di Kisar. Oke. Pulau Romang. Baik. Iya kan? Hari ini kapal minyak datang dari Ambon, truk. Hanya hari itulah harga turun.
Besok sudah mahal lagi karena minyak sebagian besar dibeli minyak subsidi dibeli Jadi mereka ini buruh oleh rakyat industri. ya Pak ya kalau kayak gini ya. Yes. Untuk industri ini juga yang Dan bikin kita keren saya juga. mau bilang, kalau kita ke Amerika, kita lihat New York atau Washington, ada tugu para korban, ada nama korban, wartawan-wartawan yang mati dalam tugas Ya. jurnalistik. Ada satu nama di situ diukir abadi, Alfred Mirulewan. Alfred Mirulewan. Untuk wartawan kacang-kacang, wartawan itu paling enak liputan politik, caleg-caleg. Datang, duduk, ngopi-ngopi, ngomong-ngomong saja, taruh tape, kemudian mungkin dapat uang amplop untuk publikasi, judul besar, gitu. Itu enaknya jadi wartawan politik di daerah, gitu. Karena calon-calon kepala daerah ingin fotonya yang bagus, judulnya harus besar, dan itu ada kenikmatan candu di situ. Alfred juga pergi ke situ, tapi waktu naik ojek ke sana, yang harganya biasanya 5.000, kenapa 40.000 ya? Aduh, Ome, dia kan 15 lah sudah. Udah bisa Ome, ini bensin bukan mahal saja, selain mahal tidak ada. Ya, langka. Nah, akhirnya dia batal tugas liputan politik. Dia pesan bahwa tolong headline kita hari ini adalah tentang harga minyak yang tinggi. Redaksi menunggu, liputannya tidak pernah datang. Dia sudah dibunuh. Karena dia membongkar mafia itu. Ini yang harus dibongkar juga. Mudah-mudahan video ini sampai kepada pejabat-pejabat juga di Maluku ini. Karena apalah yang kalian buat ini untuk masyarakat ini sudah keterlaluan. Apalagi kami di Maluku sangat menghormati Alfred, meskipun dia adalah wartawan yang masih muda, di tabloid yang kecil, belum punya nama. Wartawan siapa ya? Yang mana yang pendiam itu? Kami yang lebih tua, kami malu sekali karena wartawan baru itu ternyata mengorbankan nyawanya untuk membongkar. Dan dia anak Leti, dia membela orang Kisar atau orang Maluku. Gitu. Kalau kita lihat, saya punya teman, ini nelayan, seorang nelayan, duduk dengan saya. Dia hilang di laut selama 7 hari. Kita sudah berduka cita karena ini sudah tidak mungkin lagi mungkin dia hidup ya. 7 hari sudah hilang. Erik mungkin nonton. Erik masih sehat dan hidup sampai sekarang. Dan kebayang nggak Opa? Ini daerah perbatasan. Saya Kisar ini dengan Timor Leste itu ke Kom daripada perairan yang Indonesia sendiri. Itu bedanya kita ke Timor Leste itu cuma 40 menit ke Kom. Kalau ke Indonesia sendiri itu 3 jam. Betul. Dia hilang selama 7 hari. Dan angkatan laut kita ada posnya. Tapi perahu karet aja nggak ada. Jadi tidak ada rescue di sana. Mungkin Angkatan Laut Timur lebih siaga. Lebih siaga. Banyak yang membantu, dan yang membantu Erik adalah kapal dari Makassar. Ini 7 hari luar biasa. Erik ini dia bisa bertahan di tengah lautan itu. Itu sampai 7 hari, dan ini saksi hidup orangnya ada. Nanti saya bisa kontak Erik untuk menjadi saksi ini. Betul-betul dia ini luar biasa. Jadi inilah tragedi kita pulau-pulau terselatan yang pulau-pulau terdepan. Kalau mau dibilang terdepan, kita terdepan. Ke Australia, ke Darwin, hanya 6 jam sailing saja. 6 jam. Ke perairan yang ke Ambon sendiri lebih jauh daripada, lebih dekat kita ke Darwin. Lalu ikan juga, Opa, ini juga jadi permasalahan kita juga. Ikan dibawa dari Maluku Barat Daya misalnya, atau dari Aru, harus ke Surabaya dulu. Betul. Kan perjalanan jauh. Kalau misalnya kita langsung ekspor ke luar negeri, itu bisa melalui langsung ke Australia, itu cuma 3 jam saja, 3 jam saja, 3 hari saja, 3 hari saja. Kalau misalnya sampai melalui birokrasi yang terlalu panjang ini memang kesalahannya. Kalau misalnya kita mau bilang belak-belakan, banyak yang menyalahkan gitu kan. Kemarin saya bikin konten di TikTok, Opa, kan. Banyak yang menyalahkan pemerintah pusat ini tidak ada perhatian untuk kita. Tanya dulu dengan pemerintah daerah, dengan bapak-bapak bupati di sana, dengan dewan-dewan yang kalian pilih, yang duduk itu, yang berakar
di kursi-kursi Karena- dewan mereka ini mereka apa yang mereka lakukan begitu. Itu rumit. Mesti Rumit. setingkat Menteri Susi bicara di sini. Tetapi Iya. bahwa yang Iya. bisa kita lihat adalah Mhm. berapa banyak perusahaan ikan di Maluku yang milik orang Maluku. Mhm. Mereka punya izinnya di mana, mereka punya pelabuhan lapor di mana. Iya. Gitu. Sehingga mereka ambil air bersih di mana, isi BBM di mana. Gitu. Hasil tangkapan ini nanti disetor di pelabuhan mana. Fungsi pelabuhan perikanan yang ada di Tual dan di Batu Merah Ambon itu fungsinya apa? Ya kemudian semua nanti betul lah, semuanya harus regulasi pemerintah pusat. Nah, dan karena Maluku tidak menangkap ikan, banyak pengusaha dari luar Maluku minta izin di pusat dan mereka menangkap ikan di sana. Mereka dapat izin, mereka boleh bawa kapal sesuai perizinan sampai ke Maluku dan kita nonton pergi di Aru dan kita bisa lihat metropolitan di Laut Biru. Metropolitan, ada metropolitan di tengah laut. Kapal. Kapal-kapal ini kayak Las Vegas, saudara-saudara. Ini langsung seperti dan itu bukan milik, menyala. Bukan milik perusahaan di Maluku. Yes. Jadi jangan marah. Nggak boleh marah sih sebetulnya, tapi memang menyayangkan saja kenapa kok pemerintah daerahnya mana beri pertumbuhan. BUMD-nya kemana? BUMD-nya mana beri pertumbuhan untuk investor-investor di daerah. Nah, banyak investasi yang udah mau masuk, tapi ketidaktahuan dan mereka ini sudah resistensi duluan dengan investor-investor yang mau masuk ke Maluku padahal mau mengembangkan. Karena kalau dibilang kita punya APBD memang tidak cukup ya kalau untuk membangun 11.000 kota kabupaten, kecil sekali loh, 3 triliun loh. Tinggal di Jakarta tahu dari mana ini. 3 triliun. Betul, saya di Ambon, saya di KEI, jadi saya tahu bahwa pernah ada perusahaan angkat kaki dan pindah ke Sorong karena biaya-biaya tidak penting. Nah, menurut mereka, kalau pajak, jelas kami bisa menghitung. Sudah ada di bisnis plan pajak itu. Seluruh biaya operasional, biaya produksi, semua bisa kita hitung. Yang kita tidak bisa hitung adalah petugas pelabuhan, imigrasi, dan lain-lain yang datang. Berapa orang asing di atas kapal ini? Lalu kemudian mereka menentukan sebuah angka yang jauh lebih besar daripada angka pajak. Misalnya gitu. Kalau begitu, pajak jelas kan, bisa dihitung. Petugas pajak datang, kita pergi bayar pajak, kita sama-sama bisa punya angka hitungan yang sama. Tapi kalau petugas perilaku aparat-aparat kita yang naik ke atas kapal, itu menentukan angka untuk memperkaya diri dan itu gila-gilaan. Gitu. Pungli ya? Ya pungli. Apa artinya kehadiran sebuah perusahaan dan pelabuhan lapor di situ? Ya mereka angkat air, orang dapat untung. Mereka dunia hiburan, orang dapat untung. Mereka makan, beli sayur dari petani-petani di situ. Petani dapat untung. Ekonomi naik, pendapatan asli daerah naik. Itu satu saja. Satu dengan armada sekian banyak. Nah, tapi karena pejabat kita tidak bisa merawat, memberi iklim yang baik untuk investasi, dunia investor di bidang perikanan, mereka angkat jangkar lalu pergi. Ya, orang berinvestasi juga jadi takut ya. Betul. Karena memang infrastruktur untuk investornya itu datang dan mau berusaha di sana juga selalu terpentok dengan regulasi-regulasi yang kadang-kadang ini terlalu berbelit-belit juga. Nah itu kenapa? Karena tadi saya bilang ada perubahan perilaku, pingin cepat kaya. Dan saya harap pemerintah daerah mendengar teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat yang duduk di dewan di Maluku. Sedih sekali apa yang terjadi di kita sekarang. Dan perlu diketahui juga kan Opa, ini kan data ya, data BPS ya, menunjukkan bahwa dari 4 anak Maluku, 1 mengalami malnutrisi. Itu sudah terlalu sedih lagi karena kita ini, bagaimana Maluku mau maju kalau ketumpung anak-anak ini tidak mempunyai gizi yang baik. Memang ya data-data kita memang harus diverifikasi lagi. Ya. Karena data stunting itu adalah data manipulatif. Baik. Data manipulasi oleh istri-istri kepala daerah. Ya, karena itu tugas mereka ya sebagai ketua ya, PKK ya. Ya. Ya.
kepala istri-istri kepala daerah ini kemudian mengarang angka. Ya ada tim survei kami yang turun lapangan untuk memeriksa sesuai data ini. Mana tuh bertemu dengan anak-anak yang kerdil-kerdil itu mana? Tidak ada gitu angka-angka. Itu nanti itu hal lain ya. Tetapi yang jelas ada manipulasi angka stunting. Serius, Karena itu berkenaan dengan dana yang masuk. Makin tinggi angka stunting, makin besar dananya. Masih bisa pesta. Oke? Masuk akal. Itu ada di Maluku. Itu jahat ya? Jahat banget ya? Bukan jahat, ya jahat sekali. Jadi memang Karena saya pikir, mohon maaf Pak, karena ironinya ini kadang-kadang nggak masuk akal saya gini loh. 27% sampai hampir 28%. Kalau dipukul rata dari 11 kabupaten itu malnutrisi. Ya kan berarti satu dari 4 anak Maluku yang mengalami malnutrisi. Kalau itu data manipulatif, kalau itu ya data itu dimanipulasi, itu masuk akal. Kenapa? Karena kita ini kurang apa coba hidup dengan ikan, dengan sagu, dengan semua gizi yang ada, sayur-sayur kita juga sayur-sayur dari laut, dari bunga karang dan lain-lain, anggur laut, kalau kita di kisar silpau itu kan tinggi sekali serat, di protein, seluruh dan dunia lain-lain. itu ada Makanan pendek, terbaik orang kita punya. pendek, dan itu bukan karena cebol. Beda pendek karena memang genetiknya memang mereka pendek. Orang Jepang juga banyak pendek-pendek. Iya. Tapi sekarang pemain volleynya tinggi-tinggi. Iya. Gitu. Tapi kekerdilan beda dengan pendek, gitu. Nah, kan kalau stunting itu diukur dari kalori dan terus dari lingkar perut, lingkar kepala anak dari kecil, ya kan? Itu makanya posyandu itu ada setiap RW, setiap kelurahan, ya kan? Itu kan dijalankan fungsinya di situ kan bisa dikumpulkan data. Itu kan program pemerintah. Makanya ini berarti harus disisir ulang. Ya, semua hal harus diperiksa baik-baik secara kritis karena manipulasi ada di mana-mana. Tetapi juga jangan terlalu cemas. Tadi karena rasa sedih itu jangan menangis. Karena begini, data statistik periksa saja, kita 17% miskin ya dari total jumlah penduduk. 17% dari jumlah penduduk miskin itu hasilnya adalah 340.000. Orang miskin di seluruh Maluku adalah jumlahnya 340.000. Ya. Jakarta ini kan 1,3 juta. Berapa? 6% kah? Iya. Kalau 6% itu, seluruh orang Jakarta yang miskin disuruh berdiri dengan orang Maluku yang miskin, maka di sini ada 340, Jakarta ada 390. Ya. Dengan 6% dan 17% itu. Ya. Jadi kita secara kualitas memang 17%, tetapi secara jumlah orang Jakarta lebih banyak yang miskin. Ya, jadi jangan terlalu sedih juga. Betul. Gitu. Stunting itu juga palsu karena di sana banyak orang gagah-gagah, cantik-cantik, kuat secara fisik, berprestasi, suara merdu. Anak-anak muda sekarang mewujudkan kota musik, mereka jago di lintasan atletik, ikut olimpiade. Ya. Nona-nona lagi. Ya. Bisa jadi tentara, kuat, polisi. Gitu. Banyak orang Maluku yang hebat. Bahwa 1-2 ada yang kurang-kurang gizi, itu pasti. Dan itu anak-anak komunitas bisa dengan cepat menolong. Gitu. Tapi tingkat kebahagiaan masyarakat Maluku ini kalau kita lihat anak-anak di sana main dengan anak-anak di pinggir pantai itu kan saya hampir dalam 1 tahun itu 3-4 kali pulang karena opa gitu lahir besar di Jawa nih cuman lahir saja tumpang lahir saja darah ini Maluku toh jadi pulang balik sudah ke kampung bermain dengan anak-anak di sana. Cece saya punya cucu banyak juga di kampung. Jadi itu main dengan mereka. Tingkat kebahagiaan mereka dengan keterbatasan kalau kita bisa lihat apa sih gitu definisi miskin gitu loh. Mereka bahagia kok, mereka happy kok dengan apa yang mereka punya kok, senang. Di sini kita anak-anak kita cuma main di dalam rumah sama gadget. Di sana anak-anak lari-lari di pantai, naik pohon kelapa, ambil kelapa segar. Itu kebahagiaan yang luar biasa, Pak. Kalau ada orang punya uang 1 miliar, dia membunuh orang dan dia ada di penjara, keluarganya susah, dia kaya atau miskin? Miskin. Miskin. Buat saya, miskin. Ya. Nah, itu ada banyak di kota-kota besar. Di Maluku ada orang tidak punya tabungan di bank. Minta 10.000, tidak punya. Tapi dia bisa kasih makan kau ikan 1 kapal. Bisa kasih makan kalau penonton Cokro TV datang ke Maluku,
tinggal datang ke mama dimanapun rumahnya dan memang beta lapar. Makan enak langsung di rumah. Orang harap kali dapat ikan 1 potong dengan sedikit embal. Wih, dia bawa besar-besar tambah meja. Masa mau makan sedikit saja, dia kasih yang besar-besar. Selalu begitu, itu kita rasakan sendiri. Kalau jadi pemalas, tidur aja. Begitu orang-orang dari laut datang, pergi nonton saja, tidak usah minta. Nanti mereka datang tersendiri, woi, ambil bagianmu, gitu. Luar biasa. Jadi kita belum kerja saja sudah dapat makan. Belum kerja aja kita bisa makan di sana. Jadi kalau miskin tapi senang. Miskin tapi senang lebih baik. Miskin tapi definisi miskinnya itu dulu apa? Ini juga harus kita perbaiki juga konstruksi kita, cara kita menilai sesuatu juga. Jadi ya ini dia. Pernah disurvei oleh orang statistik Kesen. Pernah. Ini sudah dari dulu survei sensus itu kan. Satu hari makan nasi berapa kali? 2. Rata-rata orang Ambon makan nasi satu hari 2 kali. Pagi hari, siang hari dan malam. Jadi pagi tidak makan nasi. Ya. Karena seluruh orang Ambon itu pagi-pagi makan roti, mentega, selai. Tapi kalau pakai harus makan nasi 3 kali 1 hari, semua orang Maluku tidak memenuhi syarat itu. Enggak. Nah, karena mereka tidak punya tradisi makan nasi pagi hari. Sama, saya punya mama juga selalu harus makan roti pagi-pagi, Maluku sekali. Nah, bayangkan kalau statistik mengambil itu. Kalau dia makan sagu, kenapa tidak dikonversi menjadi kalori saja? Satu hari orang makan berapa kalori, itu baru ukur. Jangan bicara tentang nasi berapa piring 1 hari. Betul, itu betul sekali, Opa. Ya, mungkin nanti kita orang lebih mendiskusi metodologi dengan statistik, tetapi seperti kita orang meneropong dengan teropong yang kacanya sudah rusak gitu. Jadi salah lihat Maluku gitu. Nah, metodologinya perlu kita pertanyakan. Nah, kemudian rumah. Ada orang punya rumah atap dinding gaba-gaba tapi naik haji. Gaba-gaba itu kelapa sagu. Iya. Biar penonton Cokro TV tahu. Gedor-gedor rumahnya pintunya jatuh. Aduh, sorry gitu. Karena dia tidak punya rasa takut. Iya, tidak ada maling di sana. Gedor pintunya jatuh. Buka jendelanya saja. Sorry, suami istri lagi tidur. Kita kira kamar bujang. Gitu. Dia tidak punya rasa cemas apa-apa. Pintu dapurnya gitu. Dan dari rumah itulah mereka pergi naik haji. Ya. Apa mereka paksa diri? Enggak, mereka punya uang ada di dalam tanah di rumah itu. Mereka bikin bak. Gitu. Ya. Belum ada ATM-nya, belum ada urusan dengan bank. Simpan uang di situ saja. Ya, itu dia. Kita punya masih mengukur lagi kemiskinan berdasarkan fisik rumah. Jadi itu dia. Bagaimana cara konstruksi kita berpikir untuk apa itu definisi dari kemiskinan. Saya kira coba nanti kita tanya ke BKKBN atau statistik. Miskin itu materai kah? Gitu. Material. Ya. Nah, memang itulah yang selalu dibilang. Selalu itu ya. Jadi Opa, kita udah membuka sedikit juga tentang, kita sudah lumayan banyak nih diskusi tentang sebetulnya ini, ya kali ini ringan. Tadi sama Om Sobari ini lumayan berat tadi. Kita punya bahasa nih, kita berdua nih bicara ringan-ringan saja, tapi mudah-mudahan ini membuka mata. Di tinju tuh ada kelas namanya berat ringan. Berat ringan. Ada kelas berat, ada kelas ringan, ada kelas berat ringan. Ada kelas berat ringan. Nah, jadi dengan Om Sobari itu berat ringan ya. Oh, berat ringan ya. Dengan Om Sobari tadi berat ringan, dengan Opa Rudi ini tadi ringan-ringan saja gitu. Jadi Opa, saya kemarin saya mulai posting kan di TikTok gitu ya. TikTok, sosial media gitu ya. Tentang ya. Soalnya saya punya billboard naik tuh di tengah kota. Saya lihat, Deka Gong Perdamaian. Saya punya billboard naik tuh kan. Untuk mulai bertanya-tanya masyarakat, soalnya nggak ditulis di bawah calon anggota DPR apa DPRD kah, DPR RI kah, apakah gitu kan. Lalu saya declare sedikit di sosial media, ya saya akan maju, saya anak muda, saya belum bikin apa-apa, maksudnya saya anak baru di politik, itu saya baru masuk di politik, tapi saya mau berbuat untuk Maluku, karena darah saya tidak mau bohong, saya mau berjuang untuk Maluku. Lalu yang selalu ditanyakan itu banyak sekali pertanyaan. Sio Nona, ada ini lucu. Kan karena billboardnya itu kan muka besar begitu kan, dengan senyum begitu. Terus dong bilang, Nona, jadi iklan kosmetik sah. Su bikin apa para Maluku? Baru mau maju lagi untuk dewan lagi. Sudah yang saya tahu, saya itu siapa. Jadi
Jadi ini dia, kita anak-anak muda yang progresif, yang masih, saya pikir saya masih punya hati untuk saya punya hati yang lurus, yang mau maju untuk Maluku. Kalau mau gampang tadi saya bilang kan Opa, saya maju dari Jawa sini saja, dari Bandung sini, Nah, tapi itu keluar rumah menarik. langsung. Itu menarik sekali karena ada narasi besar di situ. Saya sudah bikin apa? Saya sudah bikin apa para Apa yang Maluku ya? sudah kau lakukan? Gitu. Banyak jawaban. Kita bisa datang dari mana-mana. Inilah cara ikan makan ikan. Bukan jeruk makan jeruk. Enggak. Ikan Jeruk makan jeruk itu adalah membesarkan. Gitu. Tapi ikan makan ikan itu kanibal. Gitu. Sesama ikan saling makan adalah ada pengorbanan. Ya. Jeruk makan jeruk itu adalah jeruk makin keren. Gitu. Kemudian itu gawat karena kalau Maluku tidak bersatu dan masih saling memakan, itu dengan kita tidak bisa menjadi apa untuk Maluku itu ya? Boleh sebagai pertanyaan sinis, boleh gitu. Boleh aja. Tapi jawabannya juga bisa macam-macam. Kalau Anda maksudkan adalah saya bawa berapa banyak duit ke Maluku atau saya pergi bangun berapa rumah di Maluku, apakah itu baru disebut bikin apa-apa untuk Maluku? Iya, Karena saya tahu ada satu perempuan di DPR RI, dia bikin banyak untuk Maluku. Tapi dia tidak pernah bilang bahwa saya sudah bikin ini untuk Maluku. Tidak pernah. Yos Sudarso, pahlawan Arafura. Yos menulis puisi judulnya Patimura. Tahun 59, sebelum dia meninggal. Patimura. Kalau kau tanya apa jasaku, akan aku jawab, tidak ada. Kalau kau tanya apa baktiku, akan aku jawab, tidak ada. Aku hanya menjalankan kewajiban, tidak lebih, tidak kurang. Gitu. Saya kira itu baik menurut Yos Sudarso. Jadi sebab itu, mari kita hapus seluruh penghargaan Adipura. Masa orang menjalankan kewajiban dapat penghargaan bagaimana? Adipura adalah pemborosan nasional. Gitu. Menjaga kota ini supaya nyaman, aman, bersih-bersih, kemudian dapat penghargaan. Kalau itu Adipura tetap dipertahankan, beri penghargaan kepada seluruh ibu Indonesia karena pernah melahirkan anaknya. Gitu. Itu. Tidak pernah ada ibu yang bicara, saya sudah lahirkan anak ini dan saya sudah membesarkan dia dan ini saya punya jasa. Jadi kita kasih penghargaan begitu. Kita kasih penghargaan. Kamu harus kasih itulah yang terjadi penghargaan tragedi Adipura di Republik Indonesia. Yes. Hapus kalau jadi kepala daerah atau jadi DPR, perjuangkan penghapusan Adipura di seluruh Indonesia. Ya, itu makan puji toh. Makan puji. Itulah jeruk makan jeruk. Keren banget, Opa. Jadi soal tadi sudah bikin apa untuk Maluku? Simon Tahamata itu orang mana? Maluku. Orang Maluku ke orang Belanda? Maluku. Dia membela tim nasional Belanda. Ya, tapi dia darah Maluku. Dia darah Maluku, dia warga negara Belanda. Ya. Dia sudah bikin apa untuk Maluku? Dia bikin bangga orang Maluku karena dia orang membawa Maluku. nama Maluku dan Maluku harum di dunia. Ya. Setelah itu menjadi inspirasi orang-orang Maluku, kata orang bisa sampai di Piala Dunia gitu. Meskipun PSSI tidak masuk, tapi ada wakil Maluku di Piala Dunia. Gitu. Rinding. Iya kan? Iya. Simon belum pernah pergi ke Maluku, bawa apa-apa untuk Maluku, tapi dia membawa nama Maluku ke dunia. Luar biasa. Sehingga harga diri orang Maluku tinggi, meskipun tadi ada yang hal-hal buruk-buruk, ada yang masuk penjara, ada yang kerja buruk, segala macam, tapi ada orang yang mengangkat harkat martabat. Kita masih bicara tegak muka dengan orang Aceh, orang Medan, orang Jakarta. Ya. Gitu. Kita tidak malu menjadi Maluku. Meskipun muka hitam, rambut keriting, kita tetap tegak di hadapan Republik Indonesia dan dunia. Karena ada orang-orang yang keren, tampil menyanyi bagus di Indonesian Idol. Karena waktu itu dari Ambon cuma Keren dan Li Kulalean. Dua-dua dari Maluku Tenggara. Mewakili kota Ambon dan Bandung kah? Saya Bandung ya. Satu mewakili Bandung, satu mewakili Maluku. Itulah Indonesia. Ya, walaupun lahir besar di Bandung, darah ini tidak bisa bohong. Dan waktu itu orang Maluku bangga sekali, Keren. Aduh, baju ada Li Kulalean.
Iya. ada Keren, meskipun wakil di Bandung, wakil Ambon, tapi orang Maluku Tenggara lebih sombong lagi. Dua-dua anak Maluku Tenggara. Tapi Indonesia bangga bahwa semua ada Joy Tobing, ada Keren, dan segala. Itulah Indonesia di Indonesian Idol. Iya. Opa, terima kasih untuk diskusi kita hari ini. Jangan lupa kembali ke Ambon, Inai. Aduh, Opa Inai itu adalah sebutan untuk anak perempuan dari Kisar Inai. Kalau laki-laki, Pak. Terima kasih Opa sayangnya. Mari ketong berdoa untuk juga Maluku semua, anak-anak muda. Mari ketong semua berjuang dengan ketong pun keahlian-keahlian. Mari kembali ke Maluku. Nah, karena ada pesan terakhir sebenarnya. Itu orang Maluku sudah lupa. Apa tuh, Opa? Saya kira ini komponisnya Paulus Pea mungkin. Iya. Paulus Pea punya lagu Maluku tuh yang terakhir adalah biar susah dan sengsara, air mata dan derita tahan saja sampai tiba saatnya berbahagia. Dulu dinyanyikan dari Morotai sampai Wetar. Lagu itu sudah dilupakan. Biar susah dan sengsara, air mata dan derita tahan saja sampai tiba saatnya berbahagia. Saya kira ini optimis. Kita optimis untuk Maluku yang lebih maju lagi. Ingat, kita tidak permiskin. Kita bahagia dan kita lebih daripada kaya lagi. Yes. Miskin adalah statistik. Statistik saja, tapi hati kita dan kita punya mentality, kita orang Maluku, kita kaya. Sampai jumpa lagi di Suara Keren. Keren Poru, Opa Rudy Fofit. Amato!